Pelatih Persib khawatir Wander Luiz harus absen pasca cedera dialami Wander Luiz pada bagian engkel dan lutut setelah tampil di Piala Menpora lalu. Pemeriksaan magnetic resonance imaging pun telah dilakukan. Disebut oleh Robert Rene Alberts, striker asal Brasil ini bersama tim medis klub akan melakukan diagnosa terkait kondisinya. Saya rasa hari ini Dr. Raffi akan pergi ke rumah sakit bersama dengan Luiz dan fisioterapis untuk bertemu dengan dokter spesialis ortopedi. Diharapkan kami mendapatkan diagnosa yang sepenuhnya hari ini, terang Robert ketika diwawancara secara virtual, Rabu, tanggal 2 Juni tahun 2021. Robert pun sudah bersiap dengan skenario terburuk, andai Luiz mengalami cedera parah dan harus absen lama. Diakui olehnya bahwa hal itu adalah ketakutan dia dan juga tim pelatih Persib. Kini mereka sudah mulai menyiapkan duet Era Walian dan Ferdinand Sinaga sebagai alternatif. Ya, karena jika itu terjadi maka dia tidak bisa dalam kondisi yang siap untuk kick-off liga. Itu adalah ketakutan saya dan itu sudah masuk dalam perencanaan kami di latihan. Akan sangat disayangkan tapi kami tidak bisa berbuat apapun, kata pria berusia 66 tahun ini. Sosok Wander Luiz diakui Robert sebagai juru gedor andalan dan punya peran yang penting. Sosoknya menjadi tumpuan di Liga 1 2020 lalu berkat 4 golnya dalam 3 laga. Pada Piala Menpora juga pemain 29 tahun itu mencetak 2 gol serta 2 assist meski kondisi fisiknya belum prima. Jika itu terjadi, cedera parah, tentunya membuat kami kehilangan striker yang bagus, yang bisa mencetak banyak gol dan memberi banyak pengaruh di lapangan. Dia juga banyak memberi assist dan merupakan pemain yang penting bagi tim, kata pelatih asal Belanda ini. Mantan bomber Beca Max Binduong itu didatangkan di awal musim 2020 lalu dengan status trial. Pada masa seleksi pun dia banyak dianggap tidak pantas membela Persib terutama saat bermain di turnamen pramusim di Malaysia. Tapi Robert punya keyakinan dan kini Luiz jadi andalan di lini depan. Bisa diingat ketika musim lalu dia datang dengan status trial ketika pergi ke Selangor untuk pramusim. Waktu itu kami banyak memberi kesempatan pemain yang di kompetisi tidak mendapat banyak menit bermain dan Luiz ikut dalam tim itu. Dia mendapat kritikan dari beberapa orang karena dinilai tidak layak membela Persib Bandung, jelasnya. Tapi saya bisa melihat kualitas yang dia miliki. Tentunya menurut opini saya merupakan salah satu striker terbaik di Indonesia dan orang-orang juga membicarakannya. Kami tahu kenyataannya dan harus menyiapkan rencana alternatif karena dia salah satu striker terbaik di Indonesia sekarang dan itu disayangkan, tukasnya. Pelatih Persib, Robert Rene Alberts masih belum bersedia membocorkan identitas pemain asing baru. Saat ini proses perekrutan memang masih berlangsung dan sang pemain kini tengah sibuk bertugas bersama tim nasionalnya. Jika dari kedua klub ada kesepakatan, baru dia mau berbicara. Saya masih menunggu kabar terbaru, karena setelah dia memainkan pertandingan bersama tim nasional, dia harus lebih dulu setuju dengan kontrak yang diberikan dan menandatangani itu, kata Robert ketika diwawancara oleh awak media secara virtual, Rabu, tanggal 2 Juni tahun 2021. Menurutnya sudah menjadi kebijakan dari klub untuk tidak mempublikasikan nama pemain baru sebelum seluruh proses transfer rampung. Dan memang sudah semestinya aturan itu diberlakukan. Ketika kontrak telah diteken, baru identitas pengganti Farshad Nur itu akan diketahui. Kamu tahu itu adalah kebijakan yang berlaku di klub dan memang itu adalah kebijakan yang benar, karena banyak hal yang mungkin terjadi. Ketika berbicara dengan beberapa pemain dan bisa saja sesuatu terjadi sebelum kontrak ditandatangani, lanjut pria berusia 66 tahun ini. Dia hanya memastikan bahwa Persib butuh pemain bidikan tersebut untuk menambah kekuatan di lini tengah. Kami tentu membutuhkan pemain tersebut dan dia saat ini masih tampil untuk kualifikasi Piala Dunia. Baru setelah itu dia bebas dan bisa bersiap untuk datang ke sini, tukasnya.
Center back Persib Kakang Rudianto antusias menghadapi kompetisi Liga 1 2021/2022 yang sudah mendapatkan izin dari Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Kabar itu sungguh menggembirakan di kalangan pemain profesional, mereka kembali bisa bekerja. Ya, cukup dapat kabar dari Menpora atau PSSI, Liga sudah diizinkan, mungkin pemain dan para senior saya cukup antusias menyambut ini. Ya, termasuk saya juga antusias, ungkap Kakang pada Rabu, tanggal 2 Juni tahun 2021, di Gelora Bandung Lautan Api. Musim 2021 ini akan menjadi tahun pertama profesional Kakang jalani kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Kakang direkrut pertengahan 2020 lalu guna memenuhi kuota pemain U20. Sejatinya ia adalah pemain belakang diklat Persib yang dipanggil Timnas Indonesia Garuda Select. Pemain kelahiran 2003 ini termotivasi di Persib ingin mendapatkan menit bermain. Ia harus kerja keras dibanding pemain senior, terlebih saingan Kakang di dalam tim adalah Victor Igbonevo, Nick Kuiper, dan Ahmad Jufriyanto. Ya, pokoknya motivasi pemain muda harus lebih dari senior agar bisa membuktikan kepada pelatih dan mendapatkan menit bermain, kata pemain kelahiran Cianjur ini. Liga 1 musim ini rencananya bakal digelar dengan sistem series to series, kompetisi penuh. Terdapat 6 series yang bakal digelar di 4 provinsi, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bagi Kakang perbedaan itu tak masalah. Terpenting kompetisi bisa berjalan walau di tengah pandemi COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan. Ya, saya optimis saja masuk ke dalam bagian tim ini, target kerja keras saja di dalam latihan, buktikan kepada pelatih. Regulasi, mau seperti apapun siap, tanggapnya. Senin, tanggal 31 Mei tahun 2021, kemarin, Kapolri Listio Sigit Prabowo menerbitkan izin pelaksanaan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 musim 2021/2022 di Mabes Polri. Ini menjadi kabar baik bagi pelaku sepak bola Indonesia, baik pelatih maupun pemain. Mereka yang tengah melaksanakan latihan pramusim semakin termotivasi atas kabar itu, tak terkecuali gelandang Persib Esteban Vizcara. Kini Vizcara hanya ingin fokus mempersiapkan diri demi start klub di laga pertama untuk meraih hasil maksimal secara konsisten. Senang karena mulai kompetisi lagi, mulai lagi ya, setiap hari kita harus fokus latihan. Mudah-mudahan kompetisi mulai kita kasih terbaik, ungkap Vizcara ditemui usai latihan pada Selasa, tanggal 1 Juni tahun 2021, di Gelora Bandung Lautan Api. Pemain naturalisasi asal Argentina ini belum bisa memetakan bagaimana persaingan kasta tertinggi Liga Indonesia, saat pemain-pemain level 1 banyak hengkang ke klub Liga 2. Setiap klub akan punya kekuatan berbeda dibanding penampilan di turnamen pra-kompetisi Piala Menpora 2021 kemarin. Beberapa klub bahkan tak diperkuat oleh pemain asing. Vizcara belum bisa melihat kekuatan lawan secara utuh, namun Persib menurutnya harus selalu siap menghadapi siapapun lawannya. Ya, tapi sekarang banyak pemain baru juga di banyak tim dan semua persiapan beda. Saya lihat tim lain berbeda dalam bermain, tapi ini motivasi tinggi untuk kompetisi, tanggapnya. Manajer meeting akan diselenggarakan oleh PT Liga Indonesia baru pada tanggal 3 Juni besok secara virtual. Penjelasan mengenai mekanisme kompetisi musim 2021/2022 menjadi fokus pembahasan. Pelatih Persib, Robert Rene Alberts pun mengungkapkan harapannya pada agenda ini. Dia berharap kepastian mengenai kapan kompetisi dimulai serta bagaimana format yang diterapkan. Sebagaimana yang diketahui, rencananya kompetisi akan digelar dalam sistem series. Selain itu, format bubble to bubble juga menjadi opsi PT LIB sehingga setiap tim tidak bermain di markas mereka masing-masing.
Saya harap kami mendapatkan surat resmi dan persetujuan resmi bahwa liga akan dimulai. Dan juga didiskusikan bagaimana format liga nanti, apa alternatif dan opsinya, kata pelatih asal Belanda ini ketika diwawancara secara virtual, Rabu, tanggal 2 Juni tahun 2021. Dia sendiri mengaku ingin tahu alasan kenapa sistem bubble yang berlaku dan berseri. Menurut rancangan, akan ada 6 seri dan semua laga digelar di Pulau Jawa. Robert menilai bahwa sebenarnya format kompetisi normal yang dimainkan secara home and away sudah bisa dilakukan. Saya pribadi mempertanyakan soal laga home and away yang normal seperti yang dilakukan di negara lain di dunia. Jadi mari kita lihat nanti. Harapan saya pribadi liga dimulai pada Juli dan kami bermain dalam format liga yang normal home and away, lanjut dia. Pria kelahiran Amsterdam ini juga ingin dalam manajer meeting besok ada penjelasan soal regulasi pemain. Dan andai ada perubahan, sebaiknya tidak langsung diterapkan pada tahun ini. Sehingga setiap tim bisa bersiap terlebih dahulu. Itu juga jadi hal yang setiap tahun regulasinya mengalami perubahan, dan pemberitahuannya sesaat sebelum liga dimulai. Harapan saya dengan kepemimpinan baru di Otoritas Sepak Bola Indonesia, perubahan dilakukan tidak mendadak, ujarnya. Jika ingin menerapkan aturan baru seperti pengurangan pemain asing, soal kategori pemain muda di dalam tim, apakah Liga 2 bisa memakai pemain asing, ini semua harus dipersiapkan dan jangan diumumkan hanya sesaat sebelum musim dimulai, lanjutnya. Itu pengalaman saya di sepak bola Indonesia sejauh ini, harus direncanakan, jadi kamu bisa katakan oke, musim depan kami mulai menerapkan ini, jadi tim, klub, pemain dan staf bisa mempersiapkan itu, tutup dia.